akan bercerita tentang Nabi Sulaiman. Pasti sudah tidak asing kan dengan Nabi Sulaiman? Nah, kali ini saya akan menceritakan salah satu peristiwa dari Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman itu memiliki mukjizat. Salah satunya adalah bisa berbicara dengan binatang. Kita simak ya ceritanya. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihi salam sedang duduk di tepi danau. Tak lama setelah itu, ia melihat seekor semut yang berjalan sambil memanggul sebiji gandum. Nabi Sulaiman alaihi salam terus memperhatikan semut itu dan dilihatnya si semut berjalan menuju tepi danau. Ketika si semut sudah sampai di tepi danau, tiba-tiba ada seekor katak yang keluar dari dalam air seraya membuka mulutnya. Kemudian dilihatnya si semut itu masuk ke dalam mulut katak sambil membawa serta gandum yang dipanggulnya itu. Lalu katak itu pun menyelam ke dalam danau dalam waktu yang cukup lama. Nabi Sulaiman takjub dengan peristiwa itu. Ketika beliau masih diliputi perasaan takjub dan tengah memikirkan peristiwa itu, tiba-tiba katak tersebut keluar dari dalam air dan membuka mulutnya. Lalu semut itu keluar sementara sebiji gandum yang dibawanya sudah tidak ada lagi bersamanya. Nabi Sulaiman alaihi salam memanggil semut itu dan menanyakan kepadanya tentang apa yang dilakukannya barusan. Nabi Sulaiman alaihi salam memanggil semut itu dan menanyakan kepadanya tentang apa yang dilakukannya barusan. Wahai semut, ceritakanlah apa yang kau lakukan selama berada di mulut katak tadi, bertanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Wahai Nabiullah, sesungguhnya di dalam danau itu terdapat sebuah batu yang cekung berongga, dan di dalam cekungan batu itu terdapat seekor cacing yang buta, jawab si semut lalu melanjutkan. Cacing tersebut tak kuasa keluar dari cekungan batu itu untuk mencari penghidupan. Dan sesungguhnya Allah telah mempercayakan kepadaku urusan rezekinya dan memerintahkan aku untuk menyampaikan rezeki padanya. Oleh karena itu, aku membawakan rezekinya dan Allah SWT telah menguasakan kepadaku sehingga katak tadi membawaku kepadanya. Maka air ini tidaklah membahayakan bagiku. Sesampai di batu itu, katak ini meletakkan mulutnya di rongga batu itu. Lalu aku pun dapat masuk ke dalamnya. Kemudian, setelah aku menyampaikan rezeki kepada cacing itu, aku keluar dari rongga batu dan masuk kembali ke mulut katak tadi. Lalu katak tadi mengembalikan aku ke tepi danau. Nabi Sulaiman kemudian bertanya, apakah kamu mendengar cacing itu bertasbih? Semut itu menjawab, ya, cacing itu bertasbih dengan mengucapkan, Yaman layansane fi jaufi hazihi birizkika latansa ibadikal mu'minina birahmatik, yang artinya, wahai zat yang tidak melupakan aku di dalamnya, danau yang dalam ini dengan rezekimu, janganlah engkau melupakan hamba-hambamu yang beriman dengan rahmatmu. Demikianlah, jika Allah sudah berkehendak, maka tak akan ada yang dapat menghalanginya. Bahkan, rezeki itu bisa datang dari jalan yang tidak diduga sama sekali sebelumnya oleh kita. Allah mengatur setiap rezeki makhluknya, termasuk manusia. Sebagaimana pesan Al-Quran dalam surah Hud ayat 4, wa amin dabatin fil ardi ila alihi rizquha, yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya.
satu cerita dari Nabi Sulaiman. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari cerita itu? Yang pertama, dari Nabi Sulaiman kita belajar untuk mensyukuri segala hal yang Allah berikan. Nabi Sulaiman diberi kemampuan oleh Allah yang bisa membuatnya memahami bahasa hewan dan dapat berkomunikasi dengan hewan termasuk semut. Kemampuan luar biasa itu tidak membuat Nabi Sulaiman besar kepala dan melupakan Allah. Ketika Allah menunjukkan kebesarannya lewat mukjizat yang dianugerahkan, Nabi Sulaiman langsung mengucap syukur atas nikmat Allah tersebut. Yang kedua, kita belajar dari sifat cacing bahwa rezeki itu datangnya dari mana saja dan rezeki itu sudah diatur oleh Allah SWT asalkan kita mengingat Allah. Yang ketiga, kita belajar dari semut dan katak bahwa kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, itu tadi hikmah yang kita dapat dari cerita Nabi Sulaiman, semut dan cacing